Sahabat kreatif, hari ini kita mau bahas tentang sudut pandang pengarang ya. Nah, lebih tendensi pada karya sastra ya. Nah, sahabat kreatif, apa itu sudut pandang pengarang? Nah, sudut pandang pengarang itu artinya adalah apa kedudukan si pelaku dalam cerita. Nah, apakah dia menceritakan orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Nah, sudut pandang ini sangat penting ya, sahabat kreatif, karena di dalam membuat sebuah karya atau cerpen atau novel, kita harus tahu dulu dalam cerita kita ini akan menggunakan sudut pandang siapa, keberapa. Apakah pertama aku atau sudut pandang orang ketiga, orang lain ya. Sudut pandang adalah posisi si penulis dalam cerita ya, atau arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik pada pembaca. Jadi dengan kata lain itu, sudut pandang itu adalah penempatan penempatan penulis dalam sebuah cerita. Kalau kita mau menulis cerita, kita mau menceritakan siapa? Kalau kita ingin menceritakan diri kita sendiri, berarti kita menceritakan sudut pandang orang pertama. Kalau kita menceritakan orang lain, itu berarti kita menceritakan orang ketiga. Nah, sahabat kreatif, menurut teori sastra ya, sudut pandang itu terbagi menjadi dua jenis ya. Pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua, sudut pandang orang pertama tokoh utama dan sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Kemudian sudut pandang orang ketiga terdiri dari dua, sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Ayo, apa itu sudut pandang orang pertama tokoh utama? Kita bahas ya. Nah, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku. Jadi, kalau sudut pandang orang pertama berarti kita menceritakan tentang diri kita sendiri. Aku ya. Pasti ada kata aku, ada kata saya ya. Nah, kalau dia menggunakan kata kami berarti itu menggunakan sudut pandang orang pertama jamak, karena kami kan banyak ya. Kami banyak tapi akunya masuk ke dalam kami ya. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, Anda seakan-akan menjadi salah satu tokoh ya dalam cerita yang sedang dibuat. Nah, sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan narator ya. Sudut pandang orang pertama tokoh utama. Nah, tokoh utama karena dia tokoh utama berarti kata kuncinya yaitu dia menggunakan kata aku ya. Nah, sesuai dengan namanya sudut pandang orang pertama tokoh utama, jadi si penulis seolah-olah masuk dalam cerita ya sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita. Kemudian menjadi tokoh utama di dalam sebuah cerita ya, ia akan menjadi pusat kesadaran dan pusat dari cerita. Jika ada peristiwa atau tokoh di luar diri aku atau peristiwa, tokoh itu akan diceritakan sebatas keterkaitan dengan tokoh aku. Jadi kata kunci dari sudut pandang orang pertama itu adalah aku ya, atau saya ya. Itu adalah sudut pandang orang pertama tokoh utama. Kita lihat contohnya ya. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun lalu aku dilahirkan. Nah, ini adalah sudut pandang orang pertama tokoh utama. Ada kata kunci aku, dan aku.
Nah, sahabat kreatif, biasanya ini jenis tulisan yang autobiografi ya. Autobiografi itu kan tulisan yang menceritakan tentang riwayat hidup kita sendiri. Kalau kita membuat cerita riwayat hidup kita sendiri, pasti kita menggunakan banyak kata aku. Nah, ini berarti kita menggunakan sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Kata kuncinya aku atau saya, ya. Sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Nah, sahabat kreatif, kalau tadi sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Nah, pada teknik ini tokoh aku hadir ya, tapi tidak dalam peran utama ya. Dia hanya sebagai peran pendukung atau tokoh tambahan ya. Kalau tokoh utama, dia dibiarkan untuk menceritakan dirinya secara lengkap. Seperti kalau kita menceritakan riwayat hidup kita sendiri ya, pasti kita menceritakan secara lengkap. Karena kita menggunakan sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Tapi kalau kita menggunakan sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan, kita hanya sebagai saksi ya. Saksi dari rangkaian peristiwa yang dialami atau dilakukan oleh tokoh utama. Contoh ya, brak, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang menyukainya. Nah, di sini ada kata brak, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Nah, jadi aku di sini dia hanya sebagai tokoh sampingan ya. Kenapa tokoh sampingan? Karena dia hanya hadir tidak dalam peran utama, tapi dia hanya peran pendukung atau tokoh tambahan ya. Nah, sudut pandang orang ketiga, sahabat kreatif. Jadi, sudut pandang orang ketiga, ada sudut pandang orang ketiga serba tahu ya, maha tahu, dan juga sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, jika kita menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu ya, tentunya kata rujukan yang digunakan ialah dia, ia, atau nama tokoh, dan juga mereka, yaitu jamak. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Selain kata ganti yang digunakan, ada satu hal lagi yang membedakan antara sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, yaitu kebebasan peran di dalam cerita. Pada sudut pandang orang pertama ya, di dalam cerita, si penulis bisa menunjukkan sosok dirinya di dalam cerita. Dan ini tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sudut pandang orang pertama itu kan seperti kita membuat riwayat hidup tuh ya, atau biografi. Nah, kita kan bebas menceritakan tentang diri kita ya. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga, si penulis ya hanya berada di luar cerita. Dia mengisahkan orang lain ya. Orang lain itu adalah tokoh dia di dalam cerita. Nah, itu bedanya. Nah, sahabat kreatif, sudut pandang orang ketiga serba tahu ini ciri-cirinya yaitu adalah si penulis itu seolah-olah memiliki pengetahuan banyak tentang orang yang dia ceritakan ya. Selain menggunakan kata ganti ia dan dia, kata ganti yang bisa digunakan adalah nama si tokoh itu sendiri. Nah, si penulis menceritakan apa saja terkait tokoh utama ya. Seakan-akan dia pun bisa tahu tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang melatar belakangi sebuah kejadian. Jadi dia tuh serba tahu ya, dari isi pikiran si tokoh, dari tingkah lakunya, perasaannya, semua dia tahu. Makanya disebut sudut pandang orang ketiga serba tahu ya. Contoh ya, contoh sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudah 6 bulan ini, nah Naomi terjun pada dunia tarik suara.
Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Nah, anak-anak, coba kita lihat sahabat kreatif. Sudah 6 bulan ini. Nah, berarti kan si pencerita tahu benar apa yang dikerjakan oleh Naomi ya. Kemudian ada kata-kata eh, watak keras. Nah, seolah-olah dia tahu isi pikiran si pelaku dalam cerita. Kemudian sahabat kreatif, sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, sudut pandang orang ketiga pengamat, nah ini tekniknya ini hampir sama ya dengan teknik sudut pandang orang ketiga serba tahu. Hanya saja tidak semaha tahu teknik yang serba tahu. Ya, sudut pandang orang ketiga, dia hanya menceritakan sebatas pengetahuannya saja ya. Nah, pengetahuan ini diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan baik dengan cara mengamati. Jadi kalau pengamat berarti dia menggunakan panca indera ya. Dari dia mengamati, melihat, dari dia mendengar, dari dia mengalami atau merasakan suatu kejadian di dalam cerita. Nah, pengamat pun dapat diperoleh dari hasil olah pikir si penulis tentang tokoh dia yang sedang ia ceritakan. Jadi intinya sudut pandang orang ketiga pengamat ini ya apa ya? Dia itu menceritakan itu hanya sebatas pengetahuannya saja, ya. Nah, contoh, entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarganya? Nah, dia hanya mengamati ya, dia mengamati tingkah laku dari si pelaku dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi ya. Dia masih menerka-nerka. Makanya ada kata apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarga. Jadi sudut pandang orang ketiga pengamat ini ya, dia menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Jadi dia tidak serba tahu ya, tapi dia hanya menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penangkapan panca inderanya, pengamatannya dengan melihat, mengalami, mendengar ya. Nah, sahabat kreatif, demikian ya pembahasan kita tentang sudut pandang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut pandang terdiri dari sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Jadi sudut pandang orang pertama, tokoh utama merupakan sudut pandang yang menggunakan kata aku ya. Sudut pandang orang ketiga menceritakan orang lain, bisa nama, bisa juga dengan kata ganti dia, mereka. Nah, demikian ya sahabat kreatif. Ayo kita terus belajar terus tentang sudut pandang. Jadi kalau kita membuat sebuah cerita, kita harus ingat, kita mau menceritakan tentang siapa? Nah, sudut pandang yang mana ya? Orang pertama atau orang ketiga. Sampai jumpa.